aku mau ketemu opung Sirain. Nah, hari ini aku lagi sebel banget sama Dedi karena aku nggak bolehin sama Dedi beli mainan. Oke, sini. Opung, aku lagi sedih nih, Opung. Kenapa, Dek? Kenapa? Karena aku sama Dedi nggak dibolehin beli mainan. Oh. Kata Papi ya, nggak boleh katanya begitu. Nggak boleh? Tuh, kenapa katanya? Nggak tahu. Oh, jadi saya mau lapor Papi nih sama Opung. Mau diapain Papinya? Nanti Opung tolong kasih tahu Dedi ya. Oh ya pasti saya kasih tahu Dedi harus kasih mainan, ya. Mainannya yang banyak banget. Banyak banget harus. Papi nggak boleh tidak kasih ya. Itu kan mainan anak-anak harus dikasih oleh Papi. Jadi Manjaya mau lapor Papi nih. Iya. Wah, terus Papinya mau diapain? Bilangin. Oh, dibilangin supaya Papi siapin ini ya. Itu sudah bener ini. Manjaya sudah datang ke tempatnya Opung. Ini kan tempatnya anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak nggak dikasih mainan, dimarah-marahin, dicubit, itu harus lapor di sini, iya kan? Iya, tas. Iya, mantap. Ingat ya, semua punya anak punya hak. Hak untuk beli mainan. Ingat tuh Dedi. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia. Nah, di sebelah Nia juga ada Bang Aris. Kemudian juga kita ditemani oleh bintang tamu spesial karena hari ini juga spesial di mana kita memperingati Hari Internasional Anak begitu. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita hari ini, Termasuk Hari Keluarga Nasional. Keluarga Nasional. Oke, nah sebelum Nianya sebelum ke bintang tamu, Bang Nia tanya-tanya dulu nih sama Bang Aris. Tadi kan Abang bilang Hari Keluarga Nasional dan Hari Internasional Hari Anak Internasional. Oke, nah apa yang membedakan kedua hari ini, Bang, menurut Bang Aris? Pertama tentu di tanggal 29 itu dirayakan secara nasional salah satu komitmen bangsa ini bahwa keluarga adalah garda terdepan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, bersamaan dengan itu memang di Majelis PBB di tahun 89 tanggal 1 Juni itu dinyatakan sebagai Hari Anak Internasional. Jadi kaitannya Hari Keluarga Nasional ya. Sebelumnya kan kita juga merayakan tanggal 15 bulan lalu ya. Nah, di nasional itu tanggal 29 bulan ini, lalu kemudian nanti besok bersamaan dengan Hari Kesaktian Pancasila pula itu. Itu bagian dari Hari Anak Internasional. Apa artinya itu? Bahwa 1 Juni sebagai Hari Anak Nasional sebuah komitmen bangsa ini untuk memberikan yang terbaik terhadap anak-anak dengan menggunakan istilah the best interest of the child. Oke, berarti memang Hari Anak Internasional itu lebih kepada perlindungan anak-anak. Betul. Sedangkan Hari Anak Sedunia itu lebih kepada mengedepankan kesejahteraan anak itu sendiri, begitu ya, Bang. Nah, sebagai tugas tanggung jawab keluarga. Oke, nah biasanya kegiatan apa sih, Bang, yang diselenggarakan dalam memperingati Hari Anak Internasional? Biasanya mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh dunia ini di masing-masing negara. Jadi kalau kita bicara tentang Hari Anak Internasional bukan berarti hanya isu internasionalnya, tetapi itu diturunkan menjadi masalah-masalah, isu-isu yang berkaitan dengan keluarga. Jadi banyak kegiatan, artinya paling tidak mengembangkan bakat minat anak, ya, memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk berkreasi, ya, mengimplementasikan apa yang menjadi pandangan pendapat anak gitu kan. Karena di dalam konvensi PBB itu
bersamaan isu internasional itu, setiap anak, termasuk Mas Yaya misalnya, dia punya hak untuk didengar pendapatnya. Maka hari ini kita mau coba nanti ngobrol sama dia sebagai bagian dari memberikan akses seluas-luasnya, dia bisa ngomong apa aja tentang bapaknya tentang temennya tentang gurunya, ya toh, ya tentang kakeknya. Potensinya sejak awal begitu. Ya, iya. Termasuk dia membicarakan tentang saya. Nanti kalau kita mau ngobrol misalnya itu hak anak gitu. Oke Bang, nah sekarang nih Bang, kita tanya-tanya nih ke dedinya. Iya, saya juga sudah nggak sabar sih. Nah, awalnya Dedi tahu kalau misalnya Mas Zaya ini kan lucu, cantik, terus menggemaskan gitu. Nah, bakatnya itu sebenarnya turun dari dedinya atau dari mami atau gimana? Kalau Mas Zaya ini kan di rumah suka ngelucu ya, mungkin karena ada turunan dari mana Mas Zaya? Hah? Kayak siapa Mas Zaya? Kayak Dedi apa kayak Mami? Dedi. Oke, Dedi. Jadi Dedi. Mami. Tapi Mami juga lucu ya orangnya ya. Mami cute ya. Mas Zaya umurnya berapa sekarang? 5. 5 tahun. Udah sekolah belum? Udah Sekolah apa? online Online. Kelas berapa? Kelas berapa? TKA. TKA. Kalau di sekolah itu belajarnya apa? Belajar baca sama nulis. Sama baca sama nulis. Nama Jaya paling suka itu belajar apa? Baca, nulis, atau suka nggak berhitung? Suka semuanya. Suka semuanya. Oke, suka dancing nggak? Dancing? Suka. Suka. Terus suka nyanyi nggak? Suka. Oh, suka nyanyi juga. Banyak banget berarti memang yang Mas Zaya suka. Oh, jago dia. Jago dia nanti ya dangdut ya. Mantap. Oke, Mas Zaya kan kalau Kak Nia lihat pinter banget tuh aktingnya, keren gitu. Itu belajar akting dari mana? Terus cita-citanya kalau sudah besar mau jadi artis, ya? Content creator. Wih, konten kreator. Jadi konten konten creator. kreator. Editor gitu ya. Kayak gitu. Sukanya jadi, emang kalau konten kreator itu ngapain? Tahu nggak? Bikin video. Bikin video. video. Paling suka bikin video apa? Makan. Video makan. Wah, makan Diri pedes dong. suka nggak? Makan pedes suka nggak? Enggak. Enggak. Ya, Wih, artinya Opung suka tanpa pedes makanan nggak enak. nah, gitu, Dedi Mas bisa akhirnya dia terpikir nih pengen jadi konten kreator. Itu memang diajarkan sejak kecil atau gimana sih cara dia akhirnya bisa tertarik ke arah sana? Sebetulnya sih dari kecil tuh Mas Zaya tuh udah terbiasa aku foto. Karena kan aku kan emang suka motret, aku kan emang dibiarkan di video. Jadi tuh aku senang tuh kalau lagi motretin dia. Dari kecil pun, dari umur 1,5 tahun tuh Mas Zaya Iya sudah ya. udah pinter diarahin. Misalnya lagi foto suruh Mas Zaya lihat tuh ada semut, jadi nanti dia bisa ngeliat kayak semut gitu. Dari kecil tuh udah emang kelihatan, jadi disuruh-suruh untuk acting itu ada gitu. Iya. Oke. Jadi mulai dari situ sih kayaknya makin besar makin terbiasa aja. Apalagi setelah kemarin video yang sempat viral itu, jadi Mas Zaya tuh banyak kayak bikin cerita-ceritanya tuh yang harus acting gitu Mas Zaya ya. Nah dan itu dia malah jadi kayak mengasah kemampuannya tambah lagi gitu. Gitu. Oke. Seru banget kalau ngelihatnya, dan selalu tampil pasti ada dedinya di sebelahnya begitu ya. Iya, jadi sebetulnya dulu waktu kita pertama kali bikin akun itu di TikTok tuh Mas Zaya akunnya udah banyak tapi di ban karena kan nggak ada orang tua. Jadi akhirnya kita bikin akun baru lagi dan di situ Dedi cuman buat nemenin Mas Zaya aja sebetulnya Itu gitu. supaya nggak di report lagi gitu. Supaya nggak di TikTok. report gitu. Nah, Dedi kalau Mas Zaya sendiri ini berapa bersaudara? Kalau Mas Zaya tuh berempat ya Mas Zaya ya. Berempat. Saudara. Ada kakaknya perempuan udah umur 26 ya Mas Zaya. Kakak yang paling besar dia YouTuber. Oke. YouTuber juga kayak Mas Zaya. Terus ada yang kedua Rebecca umur 16 masih SMA kelas 1 tapi dia nggak suka di kamera atau gitu, nggak beda deh pokoknya sama Mas Zaya. Sama ada satu lagi Fadil ya, cowok sukanya main bola. Oh, sukanya Kak main Fadil, bola. Berarti dari mereka berempat ini yang paling suka tampil di kamera itu semuanya kah atau cuman Mas Zaya, kakaknya yang paling besar? Oke. kakak yang paling Konten kreator juga. konten creator juga. Mas Jadi Zaya terinspirasi dari kakaknya atau gimana? enggak juga sih. Sendiri ya. Sendiri.
Kalau kakaknya tuh lebih more yang game sama casting game-game gitu kakaknya. Kalau Mas saya lebih seneng yang bikin YouTube-nya tuh makan sama unboxing mainan, Ini sebenarnya sejak kecil sudah kelihatan ya? Atau bagaimana waktu mengenalinya itu? Pertama kali tuh, Kan artinya kan nggak semua kakak adiknya toh, tapi Iya. dari Mas saya ini gimana mengenalinya? kalau waktu itu sih Umur berapa gitu? dari kecil tuh soalnya dia tuh udah yang suka main. Kalau Mas Zai tuh orangnya curious. Kalau orang kayak misalnya nih, ada kamera tuh nanti dia ngeliatin caranya itu kamera ngapain, masang lampu ngapain. Observasi. Mengamati. Mengamati. Jadi kalau ibunya lagi make up dia ngeliatin. Sampai lagi masang shading tuh sampai dia perhatiin semua dan dia harus tahu itu semua harus tahu. Di jalan ada orang apa itu dia harus tahu semua gimana cara apa gimana gitu. Gitu. Oke. Nah, Termasuk makeup kalau misalnya ibunya atau temannya gitu itu juga Pasti. bisa dicontohkan gitu. Dicontohin ya? gitu Pak. Iya, gitu ya. Mas Zai itu. Semua dia sampai detail harus tahu gitu. Siapa yang pernah dicontohin yang makeup itu? Katanya saya dengar Hettikus Endang, bener. Ih keren dah. Terus katanya saya ingin tanya, bener nggak sih Elvi Sukesi katanya ya, penyanyi dangdut yang, woi yang keren tuh. Nah, itu temennya Opung itu. Temannya Opung tuh Mas Zai. Masa-masa dulu lah, sekarang sudah jarang ketemu. Iya begitu ya. Tapi Mami juga pernah dilihatin gitu makeup, nyontoin. Oh. kenapa sukanya sama penyanyi-penyanyi dangdut? Kenapa sukanya sama Elvi Sukesi, Bunda Hetty itu kan Iya, top, betul. artis senior gitu, lucu gitu, unik gitu, anak seumuran Mungkin dia. karena kemarin kan lagunya Bunda Hetty itu kan sempat viral tuh. Oke. Jadi Mas Zai kenalnya dari situ. Iya. Terus Bunda Elvi ya kan terakhir yang lagunya itu ya Mas Zai ya. Gimana lagunya? Lagunya gimana Bunda saya? Elvi? Coba. Ingat nggak? Dia. Iya, coba gimana? Nah, coba deh. Hanya dia please saya mau denger aja. Supaya Please aja. Opung dia mau denger. ingat kembali gitu. Iya, Coba oke. deh. 1, 2, 3. Nah, coba. Hanya dia. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya, itu judulnya. Iya. Oh, itu yang Elvis Sukaisi atau Bunda Hetty? Elvi Sukesi. Oke, Oh, Bunda iya. Elvi ya. Mas Wah Zai ya. mantap ya. Jadi artinya sejak kecil sudah tahu apanya ya? Iya. Bakat itu. Dan kalau kecil dia suka nontonnya tuh film apa? Mr. Bean tuh favoritnya Mas Zai tuh sama Warkop. Oh iya. Luar biasa. Sama ada lagu apa? Ya memang lucu-lucu sih ya. Jadi mungkin dari situ Mas Zai suka itu jadi bikin yang lucu-lucu juga dia. Saya kira itu bagus ya karena mengedukasi ya, 2 film itu. Iya. Dan dokumennya si apa namanya? Iya, itu kan Mr. Bean. mengedukasi kan. Iya. Lucu tapi mengedukasi. Saya kira itu Iya. memang yang sudah kurang di tengah-tengah Iya. apa namanya kehidupan masyarakat kita kan. Ternyata dia mengulang kembali toh. Iya. Itu sesuatu yang harus Iya. dibuat ruang Iya. akses juga. Iya. Yang aku perhatiin sih Mas Zai kan kalau ngeliat di TikTok ada lagu-lagu lagi viral apa gitu kan dia bisa cepet dengerin terus dia bisa ini. Iya. Cuma kadang-kadang kan lagunya juga bukan buat anak kecil Iya, tuh. itu yang harus difilter toh. Itu dia. Makanya tuh menurut aku kalau lagu-lagu anak kecil kayak apa? Potong bebek angsa ya Mas Zai ya. Ya. Balonku. Sorong ke kiri. Sorong ke kanan. ya Mas Zai ya. Sorong ke depan. Ya. Oke, nah Dedi, di balik keseruan Dedi sama Mas Zaya ini kan saya sebenarnya penasaran nih sama pola asuh yang Dedi terapkan untuk Mas Zaya itu seperti apa di rumah? Kalau aku orangnya disiplin sih. Disiplin. Aku disiplin. Jadi back cerita sebelumnya tuh pernah waktu itu Mas Zaya tuh alergi terus. Ya. Dia alergi, jadi mungkin kan anak di bawah balita itu kan emang lebih sensitif tuh ya, dia alergi apa kena flu. Tapi sebetulnya nggak flu sih, lebih more alergi. Jadi akhirnya kita bawa ke ada dokter nih. Nah dokternya itu ngetes dia untuk alergi apa aja. Iya. Ternyata itu Mas Zaya tuh tidak ada alergi sama sekali. Oke. Cuman abis itu dokternya itu sempat ngomong ke Mami sama Dedi tuh, dia bilang Bapak ini anak Bapak nih pinter banget ya kelihatannya dari kepalanya nih jenongnya apa semua nih katanya anak pinter nih. Cuman make sure katanya ini anak harus didisiplin ya gitu. Harus jelas, harus disiplin. Jangan sampai anak ini yang ngatur kalian katanya. Itu yang aku inget.
Jadi semenjak itu emang tapi aku emang selalu sama Mami kan emang disiplin. Jadi mas saya jam tidur sekian, even sekarang main TikTok pun itu aku limit, dia jam sekian. Itu bagian kedisiplinan disiplin. Jadi kalau sampai habis makan pun dia cuci piring semua sendiri itu harus. Ya, luar biasa tuh. Saya kira ini harus menjadi contoh apa ya, keluarga-keluarga anak Indonesia ya, karena kedisiplinan itulah membuat anak kreativitasnya juga akan muncul, dia tidak tertekan, ya, dia bebas berekspresi seperti tadi itu. Saya kira itu salah satu, saya kira ya sebagai contoh lah ya edukasi untuk kita semua. Saya kira gitu nih ya, ini luar biasa. Seru dan ketegasan, disiplin tadi yang mengajarkan sejak dini. Betul. Untuk cuci piring, sudah main ditaruh ke tempatnya, betul. Mengajarkan dia jadi nggak semua harus minta begitu ya Pak ya, dari kecil. Sama aku nggak pernah nakutin mas saya. Nggak pernah nakutin dari kecil tuh nggak pernah nakutin. Jangan ke situ, di situ ada setan, di situ ada pocong apa gitu-gitu, nggak pernah. Ada kecoa apa gitu, nggak pernah. Di situ ada polisi. Misalnya ya, nggak boleh ya, gitu. Polisi harus menjadi sahabat anak Indonesia. Waktu itu mas saya juga pernah pakai baju polisi ya mas saya ya. Oh iya, polisi cilik. Salam presisi gimana mas saya? Ini? Iya, salam presisi gitu. Coba deh. Ayo dong. Iya, gitu. Yang ajarin siapa? Udah pinter salam presisi. Dan itu siapa namanya? Pak Kapolri. Siapa yang ajarin? Kak Sarah ya? Kak Bribka Sarah ya waktu itu ya di TMC. Apa TNMC ya? Apa namanya? Ya. Polda Metro Jaya. Nah, ya ini saya kira sangat luar biasa mengagumi Pak Kapolri ya, karena programnya presisi kan Pak Kapolri. Wah, salam sama Pak Kapolri. Mas saya mau ketemu Pak Kapolri nggak? Hah? Mau nggak? Mau nggak? Ketemu bosnya polisi. Mau nggak? Wah, nanti kita sama Mama Dedi, sama Kak Nia, nanti sama Opung ya, sama Opung ya, Tipiana, sama Opung, ketemu dengan Pak Kapolri, mau mengucapkan selamat, menunaikan tugas presisi. Itu program dari Pak Kapolri. Oke, nah tadi kita udah ngebahas Mas Zaya nih, kakak-kakaknya juga sama Dedi. Nah, kalau Dedi sama Mas Zaya bikin konten itu, perannya Mami nih. Nah, itu dia. Mami ingin tahu juga kita ya. Tugasnya, pengen tahu nih tugasnya. Maminya sebagai kameramen, atau mungkin juga ngasih ide, atau make upin Mas Zaya sama Dedi. Gitu. Atau? Enggak ya. Atau Mami bahkan udah terima endorse belum? Mami yang ngatur tuh semuanya. Itu apa tuh Dedi? Iya, jadi begitu di rumah sekarang kita berubah tuh posisiannya. Karena biasanya Dedi yang megang kamera. Oh yuk. Mami yang suka make upin ya. Tapi karena banyak yang minta harus ada Dedi di frame, jadi mau nggak mau yang megang kamera kan Mami. Jadi Mami dulu dari yang nggak bisa megang kamera, sekarang bisa ya? Sekarang jago. Luar biasa. Mami udah bisa apply kerja di. Iya, sudah bisa ya. Dan sekarang Mami. Oke. Jadi sekarang idenya juga termasuk Mami juga semua, atau dari Dedi atau Mas Zaya juga bahkan sumbang ide juga. Sekarang sih kalau misalnya kita lagi mau bikin TikTok, Dedi nanya sama Mas Zaya. Oke. Mas Zaya yang lagi ngetren tuh apa gitu. Iya. Cuman ini penting banget sih. Kadang-kadang anak kecil itu tahu yang lagi ngetren apa, tapi itu artinya nggak boleh buat anak kecil. Itu yang paling penting tuh. Kadang-kadang Dedi juga suka kecolongan, nggak denger lagunya itu apa gitu. Itu yang bahaya. Karena harus hati-hati memang. Iya, karena Mas Zaya kan sekarang udah bisa dibilang kayak lumayan public figure ya. So, di TikTok followernya udah hampir 1 M. Jadi ada kadang kita juga kalau ngepost tuh suka mikir-mikir ini nanti yang nonton anak-anak juga harus nyontoin yang baik gitu. Itu yang harus dijaga. Betul. Kalaupun ada yang salah tuh minta maaf, soalnya Dedi juga mungkin kelewatan. Bisa, tidak ada yang sempurna, orang kadang-kadang kan lupa ya dan sebagainya. Tapi artinya tidak ada unsur sengaja. Tidak. Saya kira memang keluarga harus benteng. Itu yang saya katakan dalam rangka memperingati hari keluarga itu, memang keluarga itu harus benteng yang utama. Garda terdepan. Kalau dari rumah itu sudah dididik dengan baik, disiplin dan sebagainya, menghargai sesama gitu kan, menghargai atau menghormati orang tua, guru, kakek, neneknya gitu. Saya kira ini tidak ada lagi problem sebenarnya. Tidak akan ada kekerasan, Pak. Ya, yang seringkali kan karena diabaikan, tidak diberikan akses semua, larangan, tetapi tidak diberitahu alasan larangan itu apa. Anaknya jadi ingin tahu. Iya. Nah, ketika mau tanya sama orang tuanya nih ya,
dia kan nggak berani nih. Akhirnya tanya sama temannya yang belum tentu temannya juga punya informasi yang Informasi yang baik benar, gitu kan. betul. Akhirnya ya itu tadi saling meniru dan saling mencontoh, ya anaknya yang jadi korban. Nah, saya kira itu pentingnya. Jadi terima kasih loh. Sebenarnya dia sampai ngantuk ya tuh. bukan ya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak Nah, itu apa-apa. ekspresi. Kalau mau Ekspresinya. ngantuk aja. Hak Mau- ngantuk ya Mas Zaya. Iya, Iya, nggak mau nggak dengar, boleh dilarang. mau nggak dengar opung, kita juga podcast ini nggak apa-apa. Yang penting santai. Santai, relax ya Mas Zaya. Boleh Mantap, semuanya. ih keren dah senyumnya Oke. dia tuh. Oke, Mas Zaya nih, Kak Nia itu pernah lihat TikToknya Mas Zaya sama Dedi yang salah satu videonya itu ada yang tembus sampai 51 juta tuh, Bang. Buset dong. Gila tuh. Itu nyangka nggak tuh Dedi sama Mas Zaya kalau yang nonton sampai sebanyak itu? Nggak nyangka ya Mas Zaya ya. Ya. Gimana pas tahu? Hah, gimana pas Mas Zaya tahu tuh? Wih, sampai 51 Seneng juta banget loh. nggak Mas Zaya? Seneng nggak? Cas dong. Seneng. Tahu lagi dong. Keren loh, itu 51 juta. Keren, mau 1 juta loh. Wih. Nah, keren, nggak ada itu. Ya. Atau jangan-jangan cuma Mas Zaya aja ya di Indonesia yang videonya tembus di TikTok sampai sebanyak itu? Enggak, pasti ada Pasti juga ada. yang lain Masih ada. Kak, ya. Tapi Tapi memang paling yang kita tidak lihat- itu angka yang luar biasa. Luar biasa. Terus gimana kalau perasaannya Mas Zaya kalau misalnya viral di mana-mana terus kemudian kan artinya sudah banyak nih masyarakat yang tahu Mas Zaya sama Dedi. Itu sudah mulai diminta-minta foto. Nah, Kalau itu ke mall, gimana kemana tuh? gitu misalnya. Jadi ini lucu nih, menarik nih. Dulu tuh kalau Dedi tuh selalu ngajarin Mas Zaya kalau nanti ada orang nggak kenal tuh jangan terlalu friendly. Maksudnya kan kita nggak tahu nih orang niatnya apa gitu ya. Iya. Namanya bapak juga protek anaknya Iya. gitu kan. Bener. Jadi kalau ngeliat orang jangan sembarangan ya. Soalnya kan kita suka dibilang nggak boleh percaya sama orang asing kan. Iya. Itu kan yang kita ajarin ke anak kita kan. Tapi setelah videonya Mas Zaya itu viral gitu, orang-orang juga pengen foto sama Mas Zaya. Pertama ada orang mau foto tuh Mas Zaya juga kayak nggak mau karena juga bukan salah dia kan. Betul. Karena waktu itu kita ajarin nggak boleh ketemu sembarangan orang gitu. ya. Jadi akhirnya di situ kita putar sedikit ya Mas Zaya kan ini orang nih mungkin senang banget ngeliat sama Mas Zaya dia pengen foto. Jadi Mas Zaya juga, nah sekarang Mas Zaya agak berubah sedikit. Jadi maksudnya kalau ada orang mau foto dia mau foto gitu nggak iya, apa-apa udah. gitu. Karena kita dulu juga nggak nyangka kan, Iya. karena berubah dari keluarga biasa, Mas Zaya biasa, terus tiba-tiba orang sekarang tahu jadi Iya, betul, 180 derajat Derajat, iya. gitu. Tapi luar biasa ya. Kagum. Suka dicubit-cubit nggak sama fansnya? Enggak ya? ya. Enggak ya? Nggak ada yang cubit fansnya. Enggak. Pada gemes ya soalnya Mas Zaya. Udah dijagain. Jagain sama Dedi. Jagain apa ya? Aku pun gitu sih, kalau dia mau bikin konten itu aku nanya, kamu mau bikin konten nggak Mas Zaya gitu. Kalau dia bilang nggak mau, aku juga nggak maksa. Soalnya aku takut nanti ada orang omongan, ini pasti dipaksa nih sama bapaknya apa gitu kan. Mas Zaya kalau syuting seneng mau sendiri apa dipaksa sama Dedi? Hah? Mau sendiri atau diminta Dedi? Mau sendiri. Sendiri dong. Sendiri. Kalau syuting itu biasanya tuh sehari bisa minta berapa kali atau sesukanya dia aja? Kalau Mas Zaya sih sebetulnya dia kan energik banget ya. Jadi dia kalau lagi mau bikin konten apa, aku bilang Mas Zaya bikin konten ini lagi lucu nih, lagi ngetren nih. Ayo mau dia seneng banget gitu. Terus Siap atau- sih, bawa sini. Oh ini nih. Ya. Nah ini mainannya, ayo kita mau lihat. Nih Mas Zaya. Oh, Ini coba Mas Zaya di main sini ya. Iya, Ya. boleh. Mas Zaya di sini ya. Sini. Ini semua. Kita mau lihat, ayo Mas Zaya review. Pasti bisa. Pasti bisa. Dibuka boleh kok sayang. Oke, di Mas Zaya, ini pura-puranya kamera Oke. nih. Nih, gimana? Semangat ya. Semangat. Iya, sip. Udah siap? And action. hai teman-teman, hari ini aku mau unboxing mainan. Nih lihat, ini namanya Giant Crunch Miss. Giant Scrunch Miss. Ya. Ini adalah Ini adalah iketan rambut, bisa nyimpan makanan sama permen. Oh, makanan sama di mana permen. coba di mana? Di Kasih tahu. sininya. Oh iya tuh bisa ngumpetin ya. Dan yang kedua, bilang Dan yang kedua, ini ya ada ini. Apa tuh? Kok bisa? Ya, Bisa. Mic.
Oh Maiko untuk nyanyi. Keren dah. Kasih lihat dulu kameranya. Ini bisa dinyalain dari belakangnya. Nyala. Iya. Bisa nyanyi dong, ayo nyanyi dong. Coba nyanyi pakai itu. Hanya dia. Kalau lagu itu potong bebek angsa. Nah, coba foto. Potong angsa, Pakai gaya dong. sakti kuali. Nona minta dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Yeay. Keren banget. Kayak Opung mau nyanyi nggak? Heeh. Hah? Kamu mau nyanyi nggak? Oh, Coba nyalain lagi, nyalain mas, nyalain lagi. Nyalainnya bagaimana Mas? nyalainnya? Nyalainnya. Oh itu, oke. Bisa. Oke, tuh udah mau nyanyi. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Terima kasih Mas. Iya. Oh. Opung pinter nyanyi mas ya. Nih kayaknya nanti harus duet nih sama Opung nih duet, ya. Sama Jaya sama Opung collab nyanyi bareng. Nah, terus Iya. apalagi lagu dangdut dulu. Ya, Opung suka lagu dangdut juga. Oh, Opung juga suka. Mas coba dong nanti gimana? Coba dong mas. Coba, Please coba. dong, please. Iya. Kan Opung kan udah nyanyi nih. Gimana? Nah, coba. Lagu dangdut gimana? Lagu dangdut coba. Dicobain aja. Please dong, please. Hah? Udah, Nggak mau. pasti bisa, pasti bisa. Oh nggak mau, oke ya udah. Oh, nanti kita cara lain kita duet. Ya. Iya, oke. Oke, sukanya lagu dangdut tapi memang. Iya. Aduh, nanti lagu dangdut yang lain-lain kalau yang baru-baru pasti nih kita penasaran dengerin di TikToknya Mas Jaya nih kalau dari versinya gimana ya nyanyi lagu dangdut. Nah, itu Dangdut anak nanti. bisa lagu dangdut. Sudah beberapa dicoba mau dibuat gitu ya. Tadi yang 10 hak anak itu yang harus dimiliki oleh anak-anak di seluruh dunia, Mas Jaya. itu lagu Yang tadi pertama tuh. itu kan tadi bahwa setiap anak punya hak untuk bermain, sekolah, pendidikan, punya hak atas perlindungan, dan Mas Jaya juga harus punya hak mendapatkan akte lahir, ya toh, mengembangkan bakat minat, berpartisipasi dalam dalam rumah tangga, dalam keluarga. Baik itu untuk komunikasi ayah dan ibu, terus rekreasi juga, dan punya kewarganegaraan. Nah, itu 10 hak anak gitu. Rekreasi tahu nggak mas ya? Nah, Liburan maksudnya. liburan, jalan-jalan gitu. Minta sama Dedi. Nah, Minta sama mami kita ya. mami yang ngatur. Kalau Bang Aris melihat kepintaran dari Mas Jaya dan kelucuan yang baru berusia 5 tahun, terus memang sekarang di Indonesia lagi banyak atau viral anak-anak yang usia belia. Harus diciptakan anak-anak. Ini bisa bertumbuh. Tadi seperti sharingnya papinya toh, bahwa diberikan akses, tidak ada kata larangan-larangan gitu. Itulah pola asuh yang benar. Ya. Jadi memberikan akses dan penghargaan terhadap apa yang ada dalam pikiran anak itu. Nah, itu adalah hak partisipasi itu. Jadi pola asuh itu yang seperti ini. Jadi tidak ya, sekali lagi ya, kan kebanyakan orang tua ya, wah jangan begini ya, jangan begini. Tiba-tiba ketika orang tuanya nggak ada, dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pikiran orang tua. Misalnya ya, ada guci ya, kesayangan orang tua misalnya. Ini nggak boleh dipegang ya, nggak boleh dipegang ya, nggak dikasih jelas. Tapi ketika bapaknya atau maminya pergi, dia pegang itu guci, dia dorong pecah. Nah, itu dapat membahayakan diri anak itu. Artinya itu yang mau saya katakan bahwa ya mendidik anak dengan pola asuh yang seperti ini loh, bayangkan loh. Dicintai oleh anak-anak Indonesia sendiri dia. Hampir 51 juta itu luar biasa. Artinya ada komunikasi, ada kecintaan anak-anak dengan seusia dia itu mencintai. Nah, itu yang kita harus bangun di dunia ini. Ini yang kita bangun bangsa ini sebagai penerus. Kalau kita mau bercita-cita anak kita seperti dia, ya, Mas Jaya ini sebagai generasi dari keluarga, ya kita ciptakan, berikan akses dan betul-betul kita hargai dia sebagai titipan dan anugerah Tuhan, gitu loh.
Jadi bukan hanya miliknya Pak Bapak ini miliknya negeri ini, bahkan dunia ini kan. Iya, udah jadi milik masyarakat Indonesia. Iya kan, Milik nggak sangka kan? Iya. Itu karena apa? Karena diberikan akses. Jadi kalau semua anak-anak Indonesia diberikan akses sama seperti dia, mantap anak Indonesia. Iya, betul banget. Kreativitasnya Betul. dimunculkan dan nggak dilarang-larang. Oke, nah sahabat anak Indonesia, Komnas TV Anak sudah menyiapkan beberapa cuplikan video lucu dan gemes dari TikToknya Mazaya dan Dedi. Yuk kita lihat cuplikannya. Nah ini nih Bang. Wah itu dia, videonya. luar biasa dia. Selamat datang Pak di restorannya kita ya Pak. Mau pesan apa Pak? Nasi goreng. Pak? Nasi goreng. Pak? Nasi goreng. Saya kaget loh Pak. Goreng. Sama teh manis satu. Oke. Terima kasih. Pelan-pelan dong Pak. Ngomongnya saya kaget loh. Itu Mazaya belajar sendiri. Sendiri dia. Buset ya. Iya mas saya. Jadi kalau emang ada skrip kita kasih, dia suka improv tuh. Langsung ya. Improv langsung on the spot. Itu kadang waktu pertama kali syuting tuh aku sama Mami tuh lihat-lihatan gitu. Kok dia improv ya? Iya. Di waktu lagi lupa ada deh pokoknya. Terus nanti dia bisa waktu itu, Pak saya boleh minta es gak? Soalnya lagi panas banget nih. Lainnya cuman itu, jadi Pak saya boleh minta esnya nggak? Panas banget nih. Ada gitu, ada improvnya gitu. Betul, Jadi kan betul. kita lagi bikin video tuh ketawa-ketawa sendiri juga Iya. gitu. Spontan gitu ya. Spontan dia. Jadi emang Artinya tidak diciptakan skenario-nya. Gitu. iya. Itu luar Improv biasa dia. loh. Ini. Tapi emang kreativitasnya dia juga sudah tumbuh sendiri begitu Pak. Itu yang tadi saya tanya tadi tuh kan, sejak kecil apakah sudah dikenalin gitu kan. Nah itu kan berarti orang tua harus mengenali apa yang ada potensi dalam diri anak. Itu pola asuh. Jadi kadang-kadang kita tidak mau tahu apa yang ada, potensi apa yang ada di dalam anak kita. Ternyata ini loh. Ini kan karena dedinya tahu potensinya dan tadi kan memberikan akses akhirnya. Gitu loh. Nah saya harapkan gitu ya anak-anak ini seperti Mazaya ini bisa tercipta di dunia ini atau di Indonesia ini. Saya kira begitu. Nah, Dedi sendiri harapannya ke depan Dedi untuk anak-anak, terutama untuk Mazaya sendiri gimana? Harapannya Mami sama Dedi sih untuk Mazaya ke depannya kita terus support aja apa yang Mazaya suka aja sih. Jadi kita nggak bilang Mazaya kamu nih udah follower sekian kamu jadi artis gitu. Enggak juga. Ya. Itu soalnya nanti kita juga mikir nanti pas dia udah gede tiba-tiba kok dulu aku dibikinin Instagram sih kok aku dulu kan kita juga nggak tahu nanti pikirannya dia ke depan kita nggak tahu. Itu yang aku sama Mami jaga sih. Jadi terserah Mas saya mau jadi apa, pokoknya Mami sama Dedi support kok gitu. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam diri Mazaya itu bonus. Karena dia kreatif. Iya. Jadi kalau anak Indonesia mau kreatif, ya ayo kita saling menghargai, belajar dan sebagainya kan. Dan saya ingatkan kepada orang tua juga harus memberikan akses untuk menggali potensi yang ada dalam anak-anaknya. Oke. Itu penting loh. Ada pesan tambahan nggak Bang mungkin untuk keluarga di luar sana supaya juga bisa nih mengikuti jejak dari Dedi sama Mazaya, terus juga bisa menginspirasi untuk sahabat anak di luar sana. Kira-kira gimana nih jadi? Saya kira saya punya punya obsesi ya. Karena saya ini sudah hampir 30-an tahun mengurus anak-anak di Indonesia ini ya. Belum terasa terpuaskan untuk anak-anak Indonesia itu. Masih banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu saya kira saya hanya berpesan moral dari peristiwa ini, dari pengalaman Mazaya ini agar menempatkan anak itu tadi dalam konteks teologi itu anak titipan dan anugerah Tuhan. Betul. Maka kita harus menjaganya, harus melindungi. Dalam konteks sosial dia harus diberikan akses untuk berkembang. Dan orang tua juga harus betul-betul bisa menelusuri potensi apa yang ada di anak-anak. Ciptaan Tuhan itu pasti ada potensinya. Yang kamu A, ini B, ini yang mantep, ini bukan berarti Tuhan membeda-bedakan diskriminasi, enggak. Tetapi ada talenta-talenta itu yang dikembangkan. Disitulah fungsi orang tua, gitu loh. Pesan moral saya kira, mari kita gali potensi yang ada pada anak kita. Itu penting sekali sehingga kita memberikan akses seluas-luasnya sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang menjadi dicintai oleh anak Indonesia. 51 juta itu bukan kecil loh. Iya kan? Banyak nonton itu artinya mencintai 51. Enggak. Saya ini sudah hampir 63 tahun, Pak.
saya itu ya dikenal-kenal begitu aja gitu. Tapi memang ini bonus, Pak. Apa yang saya lakukan membela anak-anak di Indonesia itu, Iya, luar biasa, kalaupun Pak. saya dikenal oleh Bapak dan sebagainya, itu bonus. Nah, dia juga itu karena kreativitasnya, Bapak memberikan luas akses, itu bonus. Pak, akhirnya 51 juta. Yang nonton. Yang nonton itu luar biasa, mantap. Nah, keren. Semoga Mas saya juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya Mas Iya, ya. iya. Hal-hal yang positif. Betul. Menginspirasi Iya. sahabat anak Indonesia di luar sana. Mm-mm. Udah bisa ngalahin itu loh, Opung loh. Iya. Opung yang nonton kayaknya nggak sampai 50 Nah, juta. cuma 3 orang. 3 orang. Pinter banget Opung merendahnya. Merendahnya. Oke, baik sahabat anak Indonesia yang ada di rumah, sangat menginspirasi sekali ya perbincangan kita hari ini. Semoga keluarga Dedi, Mas Zaya ini bisa menjadi contoh untuk sahabat anak Indonesia. Dan di Hari Internasional ini, ia juga ingin berpesan, mari jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Dan layak bagi Dan anak. layak bagi anak. Terus karena keluarga besarnya, karena besarnya dari suatu bangsa masa depannya itu tergantung dari karakter anak-anak itu, penerus kita, penerus bangsa. Nah, kalau memang anak itu mau kita rusak masa depannya, ya hancur juga masa depan Bangsa ini ya kan? juga betul. Selamat Hari Anak Internasional. Terima kasih banyak untuk Opung, untuk Dedi, Terima kasih. untuk Mas Zaya, Terima untuk kasih. waktunya berbagi. Terima kasih. Di sini Kak Nia mau ajak Opung, mau ajak Dedi sama Mas Zaya sebagai penutup. Kita akan ngucapin tagline dari Komnas TV Anak. Kita bareng-bareng ucapin. Kalau nanti Kak Nia bilang salam anak Indonesia, terus nanti Opung sama Dedi sama Mas Zaya jawabnya anak terlindungi Indonesia maju. Anak terlindungi Maju. Indonesia maju. Anak terlindungi Indonesia maju. Maju. Iya. Maju pakai gini aja ya. Ya, Ah. maju. Oke. Anak terlindungi Indonesia maju. Apa enggak? Hafal ya? Coba 1, Taman. 2, 3. Anak terlindungi Indonesia maju. Ayo dong, ayo. Ayo, Ayo, sama-sama kita Ayo. sama Dedi. Oke, Yuk. ayo. Langsung. Ayo. Bontan aja. Oke. salam anak Indonesia. Anak terlindungi Indonesia maju.